Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, untuk yang mungkin kurang sehat atau sedang mengalami sakit, Bapak doakan semoga kalian segera mendapatkan kesembuhan. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang mungkin sedang terlanda penyakit atau wabah virus corona, kita berdoa agar mereka dapat segera sembuh dan kita juga dapat terhindar dari wabah virus corona tersebut. Oke anak-anak, sekarang kita sudah sampai di pembelajaran ketiga subtema 1 tema 1 kelas 4, keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, diharapkan setelah mempelajari pembelajaran ketiga ini, kalian dapat mengerti tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, serta kalian lebih memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kalian siapkan dulu buku tematik 4A kalian, buku tulis tematik, alat tulis, pensil, ballpoint, penghapus, dan sebagainya. Oke anak-anak, mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, di sini Bapak sudah menyiapkan satu buah bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Bak-Bakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap jika musim hujan tiba. Oke anak-anak, itu tadi bacaannya. Kita jawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan dari bacaan di atas.
Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Nah, jelas anak-anak, Indonesia itu memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Suku bangsa yang ada di Indonesia itu jumlahnya ribuan, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Budayanya juga berbeda-beda. Nah, itu yang dimiliki Indonesia. Berbahagialah kalian hidup di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Oke, selanjutnya, keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Yang menjadi bukti nyata adalah Indonesia bisa merdeka, ya. Di balik keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ketika sebelum kemerdekaan Indonesia terpecah belah. Namun semenjak adanya persatuan dan kesatuan, Indonesia bisa merdeka. Selain itu, contoh yang lain adalah ketika ada kejuaraan olahraga, entah itu Olimpiade, entah itu SEA Games, Asian Games, semuanya bersatu mendukung timnas Indonesia. Tim yang diutus oleh Indonesia semuanya mendukung bersama-sama. Itulah keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Nah, berikutnya, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Nah, Pak Guru di sini tidak menampik atau tidak mau mengingkari bahwa Indonesia itu ada macam-macam warna kulit, cara pandang, dan ide. Semua pasti mempunyai pikiran masing-masing, semua mempunyai warna kulit masing-masing, semua mempunyai rambut masing-masing, bentuk rambut masing-masing. Nah, tapi dengan adanya persatuan dan kesatuan, semuanya itu bisa digunakan untuk kemajuan Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, orang tidak lagi memandang warna kulitnya. Orang tidak lagi memandang cara pandangnya atau idenya. Yang penting adalah untuk Indonesia. Berikutnya, keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Nah, ini yang penting, bahwa keberagaman yang ada ini adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Jadi, kalau ciptaan Tuhan, kita wajib merawatnya. Oke, selanjutnya kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Nah, ini. Jadi kita harus menghargai. Kita tidak boleh, kamu warna kulitnya hitam, kamu warna kulitnya putih, kamu matanya sipit, kamu matanya lebar. Tidak boleh. Kita harus menghargai. Keberagaman itulah yang akan memperkaya kita. Kita bangsa yang dihormati bangsa lain, bahwa bangsa lain sampai datang ke Indonesia untuk belajar budaya. Jangan sampai kita yang di Indonesia saja malah justru menghilangkan budaya keberagaman tersebut. Oke anak-anak,
Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita buka buku tematik kalian halaman 2 dan 3 bagian PPKN. Nah, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Suatu bangsa yang mempunyai keanekaragaman menganut asas multikulturalisme. Dalam asas multikulturalisme, bangsa itu tidak tunggal tetapi terdiri atas sekian banyak komponen yang berbeda. Multikulturalisme menekankan prinsip tidak ada kebudayaan yang tinggi dan tidak ada kebudayaan yang rendah di antara keragaman budaya. Semua kebudayaan pada prinsipnya sama. Nah, jadi tidak ada suku yang lebih tinggi, bukan saling mengunggulkan sukunya. Suku Jawa yang paling hebat, suku Batak yang paling hebat, atau suku Papua yang paling hebat, yang paling kuat. Tidak, semua sama. Semua suku budaya itu sama, semua suku bangsa itu sama. Mau Aceh, mau Papua, mau Batak, mau Jawa, mau Minang, mau Sunda, semuanya sama. Jadi kita tidak boleh membangga-banggakan atau lebih mengunggul-unggulkan kebudayaan kita sendiri. Bangga boleh, tetapi tidak boleh terlalu mengunggul-unggulkan, karena prinsipnya semuanya sama. Nah, asas itu pula yang diambil oleh bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun berbeda suku, berbeda budaya, tetapi tetap satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bhinneka Tunggal Ika adalah alat pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Nah, negara Indonesia juga memiliki alat pemersatu bangsa selain Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang pertama adalah dasar negara Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia merupakan pandangan hidup dan dasar hidup, jadi tidak boleh diganti. Dan Pancasila itu adalah sakti satu-satunya yang ada di Indonesia, tidak boleh diganti. Kemudian adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Jadi kalau ada yang berani menginjak-injak bendera merah putih, berarti sama juga sudah berani melecehkan bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Minang, bukan bahasa Bali, ataupun bukan bahasa Jawa, tetapi bahasa Indonesia. Maka dalam forum resmi nasional, bahasa Indonesia lah yang digunakan, bukan bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Kemudian lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Oke, makanya setiap pagi ketika kalian memulai pembelajaran setelah doa, kalian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Berarti kita sudah menghargai bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Oke, yang berikutnya adalah persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan sejumlah hal, antara lain kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, pergaulan antar sesama yang lebih akrab, perbedaan yang tidak lagi menjadi sumber masalah, dan pembangunan yang merata. Jadi dengan adanya persatuan dalam keberagaman, kita diharapkan kehidupannya menjadi serasi, selaras, dan seimbang. Tidak ada lagi tumpang tindih, tidak ada lagi yang saling mengunggul-unggulkan, semuanya sama. Pergaulan menjadi akrab, suku Jawa dengan suku Minang dengan suku Batak menjadi lebih akrab.
Kemudian perbedaan tidak lagi menjadi suatu masalah, jadi tidak ada lagi perang antar suku. Mungkin kalian belum lahir atau mungkin bisa ditanyakan kepada orang tua kalian. Dulu perang antar suku sering terjadi, gesekan antar suku sering terjadi. Ya, yang paling terkenal yaitu yang ada di Ambon sana, yang sampai memakan korban jiwa dan berlangsung bertahun-tahun. Juga ada di Kalimantan. Nah, itu semua jangan sampai menjadi masalah. Dengan adanya persatuan dan kesatuan diharapkan tidak akan ada lagi. Nah, kalau sudah selasi, selaras dan seimbang, tidak ada masalah dan menjadi lebih akrab, maka pembangunan akan menjadi lancar. Nah, terutama di saat masa pandemi ini, kita akan lebih mudah menghadapinya dan mengatasinya dengan adanya persatuan dalam keberagaman. Kemudian ada pun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan adalah tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Nah, tidak menjelek-jelekan, tidak menganggap suku budaya sendiri paling tinggi dan paling baik, menerima keberagaman suku, bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, ini hal penting, hal-hal yang harus kita lakukan, sikap yang harus dikembangkan supaya persatuan dalam keberagaman ini dapat berjalan dengan baik. Oke, anak-anak. Nah, untuk lebih memperdalam materi, anak-anak silahkan mengerjakan tugas dari buku tematik kalian 4A halaman 15 sampai 17, dilanjutkan halaman 22. Pilihan ganda saja, bagian PPKN, dikerjakan langsung jawabannya di buku tulis tematik kalian. Bila sudah selesai, silahkan difoto dan diupload di Google Classroom kalian masing-masing. Jadi jelas, tugasnya adalah mengerjakan dari buku tematik 4A halaman 15 sampai 17 dan halaman 22. Pilihan ganda saja, bagian PPKN, dikerjakan langsung jawaban di buku tulis tematik. Bila sudah selesai, difoto dan diupload di Google Classroom. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan siap menghadapi musim hujan. Oke, kita baca kembali. Siap menghadapi musim hujan. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap jika musim hujan tiba. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan atau tema utama yang akan dibicarakan dalam satu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung dari gagasan pokok atau bukti-bukti yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Oke,
Jelas anak-anak, mari kita kupas satu persatu dari paragraf tersebut. Oke, marilah kita analisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Oke, paragraf pertama ada berapa kalimat? Yang pertama adalah musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kalimat ketiga, mereka berencana membersihkan selokan. Kedua, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Dan yang terakhir, Pak Nur mengambil sampah dia meletakkannya di gerobak sampah. Oke, jelas. Paragraf kedua kita lihat. Kalimat pertama, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat. Kalimat kedua, Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada dalam selokan. Nah, jelas dari dua kalimat tersebut, gagasan pokoknya adalah kalimat yang pertama. Semua warga terlihat sangat bersemangat. Dibuktikan dengan Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah. Itu adalah untuk membuktikan bahwa semua warga terlihat sangat bersemangat. Jadi, gagasan pokoknya adalah kalimat pertama. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Nah, yang lain adalah
gagasan pendukungnya. Semakin jelas ya anak-anak ya. Baik, kita paragraf terakhir atau paragraf ketiga. Kalimat pertama, setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Nah, yang terakhir, mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap jika musim hujan tiba. Karena jelas. Ketiga juga, kalimat pertama, setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul menikmati teh hangat dan pisang goreng. Nah, pisang goreng tersebut dijelaskan dimasak oleh ibu-ibu. Nah, mereka berkumpul senang karena mereka sudah senang selokan desa bersih. Mereka siap untuk musim hujan tiba. Nah, jadi gagasan pokoknya ada di kalimat pertama dan yang lain adalah gagasan pendukungnya. Jelas anak-anak, jadi gagasan pokok itu adalah tema atau yang akan dibicarakan selama satu paragraf tersebut. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir, dan bisa dalam satu paragraf. Oke. Untuk memperdalam materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan anak-anak kerjakan dari buku tematik 4A halaman 18 sampai 19, dilanjutkan 23 dan 24, bagian bahasa Indonesia pilihan ganda saja. Langsung jawabannya di buku tulis tematik kalian. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan diupload di Google Classroom kalian. Jelas ya tugasnya? Dari buku tematik 4A halaman 18 sampai 19, 23 sampai 24, bagian bahasa Indonesia saja dan hanya pilihan ganda saja. Oke, jika sudah selesai, difoto dan diupload di Google Classroom kalian. Oke. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam tematik hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.